Selamat pagi Wilujeng Enjing, Bapak Ibu Sadayana. Hari ini kami akan mengadakan penyuluhan dalam rangka memperingati Hari TB Dunia. Ini yang pada saat ini kita akan menyampaikan materi mengenai tuberkulosis pada anak. Karena memang untuk Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Indonesia masih termasuk peringkat tertinggi untuk penderita TBC. Nanti untuk materi akan disampaikan oleh Dr. Iti, spesialis anak kami. Mohon agar Bapak dan Ibu dapat menyimak dan nanti apabila ada pertanyaan dapat bertanya langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok? Iya. Kedengeran ya? Kedengeran. Maaf, Dok. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Iti, dokter anak spesialis. Senang sekali pada pagi ini bisa berbagi pengetahuan tentang tuberkulosis pada anak untuk memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Ya, baik, kita mulai. Slide pertama. Apa itu tuberkulosis? Jadi tuberkulosis itu sering disebut SLED Jadi penyakit menular bukan penyakit keturunan Dan penyebabnya adalah kuman tuberkulosis, tepatnya Mycobacterium tuberculosis. Nah, bagaimana anak bisa tertular tuberkulosis atau TBC Jadi anak bisa menderita TBC itu karena tertular pasien TB aktif. Jadi pasien TB aktif dapat menularkan pada 10 sampai 15 orang di sekelilingnya setiap tahun. Nah, bagaimana cara penularan tuberkulosis itu? Jadi cara penularan tuberkulosis yaitu melalui percikan atau droplet percikan yang keluar ketika penderita tuberkulosis batuk atau ketika penderita tuberkulosis bersin, bicara, tertawa atau bernyanyi. Lanjut. Nah, ada pertanyaan, Dok, apakah kuman TBC yang masuk tubuh selalu menyebabkan sakit tuberkulosis? Ya, jadi kuman tuberkulosis yang masuk ke tubuh itu bisa menyebabkan sakit tuberkulosis bila sistem pertahanan tubuh tidak mampu melawan kuman tuberkulosis sehingga menimbulkan gejala tuberkulosis. Tetapi kuman tuberkulosis ini juga bisa ada di dalam tubuh kita, tapi karena daya tahan tubuh kita kuat sehingga tidak menimbulkan gejala tuberkulosis. Ini dikenal sebagai infeksi tuberkulosis laten, Atau jika kita terkena kuman tuberkulosis ini, kita bisa tetap sehat karena kuman tersebut dimusnahkan oleh daya tahan tubuh kita. Right. Ya, jadi tuberkulosis ini tidak hanya mengenai paru-paru, tapi bisa juga menginfeksi otak, kemudian ke ilit, bisa ke tulang, bisa ke jantung, bisa ke usus, bisa ke ginjal dan hati. Nah, ini contoh-contoh kasus tuberkulosis yang tidak hanya di paru tapi bisa di kulit namanya scleroderma, kemudian tuberkulosis ke telinga yang ada di leher, kemudian ke tulang, jadi tulang belakangnya tampak ada benjolan, kemudian ini tuberkulosis ke kulit. Nah, faktor apa yang meningkatkan risiko sakit tuberkulosis pada anak? Pertama itu usia, jadi anak balita, remaja itu berisiko tinggi untuk
tuberkulosis. Berikutnya, nah, bila daya tahan tubuh atau kekebalan tubuhnya kurang, nah, itu bisa terjadi pada yang gizi buruk, ya, pada penyakit atau orang yang menderita diabetes, ya, atau penyakit keganasan, terus mengkonsumsi obat steroid yang lama, terus menderita HIV. Ya. Berikutnya, kontak erat dengan pasien tuberkulosis paru yang infeksius, artinya pasien tersebut sangat menular. Ya. Nah, apa gejala tuberkulosis pada anak? Nah, pertama itu gejalanya batuk lama. Nah, batuk lamanya itu berapa lama? Lebih dari 2 pekan atau 2 minggu, ya. Nah, ini walaupun sudah dikasih obat tetap batuk. Nah, itu salah satu gejalanya. Gejala lainnya bisa demam lama, ya. Demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas. Berikutnya berat badannya turun, ya, atau berat badannya tidak naik dalam 2 bulan. Berikutnya anak lesu dan tidak aktif seperti biasa, ya. Nah, bagaimana kalau anak bergejala tuberkulosis? Sebaiknya bawa ke dokter, ya. Nah, ke dokter bisa dokter yang praktek pribadi, bisa ke puskesmas, ke klinik, ya, atau ke rumah sakit, ya. Nah, bagaimana pemeriksaan untuk tuberkulosis yang akan dilakukan oleh dokter? Dokter akan melakukan pemeriksaan uji tuberkulin atau masuk tes, ya, atau dokter juga akan melakukan pemeriksaan IGRA. IGRA ini nanti yang diperiksa darahnya, ya. Berikutnya foto ronsen dada, ya. Berikutnya pemeriksaan dahak. Ada pertanyaan, jika sakit tuberkulosis bisa nggak disembuhkan, ya? Jadi tuberkulosis itu sangat bisa disembuhkan, ya. Tuberkulosis itu bisa disembuhkan. Berikutnya untuk yang tuberkulosis ekstra paru yang berat, misalnya tuberkulosis otak, ya, tuberkulosis tulang, itu bisa sampai 12 bulan. Jadi memang harus sabar dalam pengobatan tuberkulosis ini. Jangan sampai kita berhenti sendiri, ya, karena itu sangat bahaya, ya. Sementara itu bisa kita obati, yang penting kita patuh, ya. Berikutnya, nah, kalau obat tidak diminum teratur atau putus berobat, apa akibatnya? Jadi semakin parah, ya. Atau imannya bisa jadi kebal obat, ya, sehingga perlu pengobatan yang lebih lama dan lebih sulit pengobatannya. Nah, ada pertanyaan, mengapa anak saya sudah diberi vaksin BCG tetapi tetap sakit tuberkulosis? Kita tahu kalau vaksin BCG itu diberikan di usia 1 bulan, ya, tujuannya itu untuk mencegah penyakit tuberkulosis, ya. Jadi tujuan dari pemberian vaksin BCG ini adalah untuk mencegah sakit tuberkulosis yang berat. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari vaksin. Untuk obat mencegah TBC, ya, anak saya sehat. Mengapa harus minum obat mencegah TBC? Jadi anak-anak balita, ya, terutama balita yang kontak erat dengan pasien TBC lalu beresiko tinggi untuk sakit TBC dan sakit TBC berat yang bisa menyebabkan kematian, sehingga perlu obat pencegahan. Selanjutnya, nah, untuk pengasuh anak saya dinyatakan sakit TBC paru oleh dokter, apa yang harus saya lakukan? Ya, segera bawa anaknya ke dokter, ya. Anak yang kontak erat dengan pasien TBC paru harus diperiksakan ke dokter untuk memastikan
memastikan anaknya sakit atau tidak TBC ya. Jadi kalau memang sakit, ya kita kasih obat TBC. Jika tidak sakit, ya perlu diberi obat pencegahan. Nah ini contoh kasus ya, nama samaran Tiara, usia 14 bulan. Ibunya sakit TBC dan anak tidak mendapat pengobatan pencegahan, tidak minum obat pencegahan. Anak mengalami demam dan sesak napas, terus gambaran paru-parunya seperti itu, ada bercak-bercak putih yang banyak, jadi paru-parunya kondisinya dari ronsen ya, itu sangat berat ya. Lanjut. Berikutnya untuk obat pencegahan TBC, apakah sama dengan obat TBC ya? Jadi ada 3 macam obat pencegahan saat ini. Satu obat diminum tiap hari selama 6 bulan, atau 2 obat diminum tiap hari selama 3 bulan, atau 2 obat diminum seminggu sekali selama 3 bulan. Jadi ada pertanyaan, seberapa efektifnya obat pencegahan TBC? Jadi obat pencegahan TBC yang diminum secara teratur dan tuntas itu dapat memberi perlindungan sampai 80%, jadi cukup tinggi ya. Jadi cukup efektif ya. Nah, untuk TBC pada anak apakah menular ya? Anak dengan sakit tuberkulosis ringan tidak menular ya. Anak yang bisa menularkan tuberkulosis jika dia sakit tuberkulosis paru yang berat ya, sampai sesak ya. Kemudian hasil pemeriksaan dahaknya positif ya. Berikutnya gambar ronsen dadanya atau parunya itu ada kelainan yang luas dan biasanya pada remaja. Tapi bisa menyebabkan kulit atau air seni anak kita jadi berwarna merah ya. Nah, hal ini adalah normal ya. Salah satu obat tuberkulosis menyebabkan warna cairan tubuh cairan seni atau keringat itu berwarna orange kemerahan ya. Yang harus diwaspadai jika warna air seninya berwarna seperti air teh pekat ya. Lanjut. Berikutnya, vaksinasi apa untuk mencegah tuberkulosis pada anak? Tadi sudah disebutkan, yaitu vaksin BCG ya. Biasa diberikan pada usia 1 bulan, jadi itu penting sekali ya. Dan ini bisa mencegah sakit tuberkulosis yang berat sampai 80% ya, jadi cukup tinggi. Berikutnya. Nah, kapan waktu yang terbaik untuk minum obat tuberkulosis? Yaitu saat perut kosong ya. Saat perut kosong itu obat tuberkulosis akan terserap sempurna ya. Paling cepat 1 jam setelah makan ya. Prinsipnya saat perut kosong. Nah, untuk ronsen dada pada akhir pengobatan apakah perlu dilakukan? Ini bisa iya dilakukan, bisa juga tidak. Tergantung kondisi pasien dan gambaran foto ronsen dada pada saat awal pengobatan. Jadi masalah ini dokter yang menentukan. Jadi tahun 2030 ya ditargetkan untuk eliminasi tuberkulosis di Indonesia. Jadi harapannya tahun 2030 itu Indonesia bebas dari tuberkulosis ya. Jadi pastikan anak-anak Indonesia, anak-anak kita mendapat pengobatan dan pencegahan tuberkulosis yang benar. Ya, pesannya, jadi mari kita bersama akhiri tuberkulosis dan Indonesia bisa. Terima kasih. Ya, silakan bila ada pertanyaan. Baik, terima kasih Dokter Iti. Boleh cabut, maaf ya kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Dokter Iti untuk penjelasannya. Untuk Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Karena memang sekali lagi kami informasikan bahwa TBC itu penyakit yang paling masih tinggi ya dok ya, di Indonesia. Masih banyak. Ya. Jadi dan untuk Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa penyakit TBC ini juga dapat menyebabkan kematian. Jadi ini walaupun ada obatnya, tidak seperti HIV ya dok, tapi
tetap dapat menyebabkan kematian. Jadi apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan mungkin dapat disampaikan sekarang. Bangga? Oh, sudah paham semua seperti Ya, itu? atau saat konsultasi langsung ya, tanyanya mungkin lebih jelas nanti ya. Ya, karena suasana juga ramai ya. Iya, ini cukup ramai dok hari ini. Ya, terima Baik kasih. Bapak Ibu sekalian, kepada Dokter Iti Ya. kami ucapkan terima kasih sebagai narasumber. Kepada Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Di akhir kata kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.